Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas kerangka pendekatan dalam ekonomi moneter Islam. Pembahasan ini penting untuk memahami bagaimana Islam mengatur kestabilan ekonomi tanpa melibatkan praktik riba atau ketidakadilan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nanda Febriani dengan NIM 0503233219 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Mari kita mulai dengan pengertian dasar dari kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam adalah serangkaian langkah ekonomi yang dijalankan oleh otoritas keuangan suatu negara dengan tujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, menjaga stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Hal ini dilakukan dalam melibatkan unsur riba, spekulasi berlebihan, atau ketidakpastian yang merugikan. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam pengelolaan ekonomi, dan semua kebijakan moneter harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem moneter Islam, bunga atau riba ditolak secara tegas karena dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Sebagai gantinya, Islam menawarkan skema berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang lebih adil dan mendorong efisiensi ekonomi. Sejak masa Rasulullah SAW, prinsip-prinsip kebijakan moneter Islam ini diterapkan. Misalnya, melalui penggunaan dinar dirham, pengawasan terhadap pasar, serta pelarangan terhadap praktik riba. Nilai utama yang ditekankan adalah kejujuran, ketidakadilan, dan penguatan sektorial dalam perekonomian. Dalam penerapannya, kebijakan moneter Islam memiliki berbagai bentuk. Beberapa di antaranya termasuk pengendalian jumlah uang yang beredar melalui zakat, pengelolaan baitul mal, dan penggunaan suku sebagai alternatif surat berharga. Ada juga penerapan nisab dalam pengelolaan kekayaan serta pembiayaan sektor-sektor produktif melalui sistem bagi hasil. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini juga membatasi praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Fungsi utama dari kebijakan moneter Islam adalah menjaga kestabilan ekonomi, memperkuat sektor real, serta menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang. Namun, lebih dari sekedar fungsi ekonomi, kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, mengurangi ketimpangan, dan mencegah praktik yang merugikan atau zolim. Dengan pendekatan berbasis syariah, sistem ini mengupayakan harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter Islam tentu berbeda dengan sistem konvensional. Tidak ada bunga ataupun spekulasi. Sebaliknya, instrumen yang digunakan meliputi zakat, wakaf, infak, qadrul hasan, suku syariah, serta pembiayaan sektor real melalui akad bagi hasil. Instrumen-instrumen ini tidak hanya mengatur jumlah uang yang beredar, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan serta inklusif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kebijakan moneter dalam Islam adalah sistem yang bebas dari bunga dan berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan. Sistem ini mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor real dan menggunakan berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan suku untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sejak zaman Rasulullah SAW, prinsip-prinsip ini telah dijalankan untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil, etis, dan adil bagi seluruh masyarakat. Sekian pembahasan tentang kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.